Memang persiapannya butuh waktu yang tidak bisa sekonyong-konyong ya. Apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Apa saya bilang dari awal supaya semua narasi yang kita pakai di ruang publik itu adalah memberikan energi positif. Memang kalau kita tidak memulai, kalau tidak dimulai oleh Jokowi ini, kira-kira kapan baru bisa dimulai ibu kota Nusantara ini? Oke. Sejak awal kita memang butuh pindah ibu kota. Katakan prinsipnya seperti itu. Yang jadi masalah itu target-targetnya rasional tidak, kan gitu. Kalau kita saja tidak menghargai anak-anak Indonesia yang hebat itu, mau dari Hong Kong yang datang menghargai. Baik Bang Ali. IKN bukan miliknya Pak Jokowi dan golongan. Oh iya, jangan begitu sebentar, dong. Sebentar. Saya belum selesai, dengerin dulu. Wiwi itu profesor, karena yang keluar dari mulutnya semua nyinyir, penuh dengan prasangka, prejudis. Sebentar, Anda dengar dulu, Bang Abalin. Saya belum titik. Dengar, saya belum titik ya. Saya belum titik. Dari dulu prejudis. Saya itu prejudis dengan Bang Ali, tahan dulu, kita berikan kesempatan dulu Mbak Wiwi. Jangan menghantam orang sembarangan. Ya, tapi dari dulu begitu. Saya itu ASN ya. Saya ASN, Anda bukan ASN. Mbak Wiwi tadi soal harapannya publik. Silakan. Ini ASN loh, aparatur bangsa negara loh. Jadi dari dulu yang ingin saya katakan, diam dulu. Ali. Coba lihat semua jejak digitalnya Mbak Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Ngabarin Kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Presiden Jokowi kembali meninjau IKN. Kali ini beliau bersama para artis dan influencer. Yang menarik adalah Presiden Jokowi bersama artis dan influencer mengendari motor bersama untuk mengecek jalan tol menuju IKN. Direncanakan Presiden Jokowi akan menginap di istana dan berkantor di IKN selama 3 hari. Bahkan diagendakan Presiden Jokowi akan menggelar ratas bersama para jajarannya di IKN untuk pertama kalinya. Kunjungan Presiden Jokowi ke IKN bersama artis dan influencer menjadi perdebatan hebat antara Ali Mokhtar Ngabalin dengan Siti Zuhro. Bagaimana perdebatan hebat itu? Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Jokowi bilang kalau sejumlah fasilitas pendukung sudah siap mulai dari air, listrik, kamar, kasur, dan nanti sidang kabinet akan dilakukan ketika semua menteri sudah kumpul karena ada yang masih mengikuti Olimpiade Paris atau masih menghadiri di sana. Nah, kalau Mbak Wiwi melihatnya sebenarnya Presiden sekarang mulai berkantor selama 3 hari ke depan termasuk menginap di IKN ini untuk menjawab keresahan, keraguan warga soal jadwal pembangunan, progres pembangunan, atau kenapa Mbak Wiwi? Ya. Bagaimanapun juga saya melihat ya ini juga publik ya menerjemahkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi ingin memenuhi janjinya. Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa komitmennya itu tidak pudar gitu. Lalu publik juga menangkap bahwa tekad dan semangat Pak Jokowi itu jauh melampaui kesiapan dari tadi itu ya disampaikan baru sekitar 15%. Jadi masih ada tantangan-tantangan, kendala-kendalanya, termasuk bahkan gitu cuaca kan gitu. Jadi itu sudah given ya alam yang seperti itu. Maka memang mau ngebut cara apapun itu akan menjadi sangat sulit gitu ya. Karena tantangannya tidak hanya masalah bagaimana menyediakan, memprovide gitu ya listrik dan air tadi itu dengan seksama, dengan memadai gitu ya. Tadi juga sudah dipertontonkan tentang apartemen untuk ASN. Nah, saya ini ASN juga ini sebetulnya. Jadi nanti akan ditempatkan di tempat yang sangat layak dan sebagainya. Lah, itu kan tidak cukup ya sebetulnya. Memang persiapannya butuh waktu yang tidak bisa sekonyong-konyong ya. Apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden
Presiden gitu ya, bahwa memang IKN itu sesegera mungkin ditempati dan akan dijadikan, menurut saya sih sebetulnya bukan langsung pindah seperti itu, tapi menjadi simbol gitu ya. Perdana, pertama kali sebelum katakan beliau itu purna bakti ya, nanti sudah estafeta ke pemerintahan baru Pak Prabowo, itu ingin menunjukkan bahwa ini ada simbol sudah ditempati kan gitu. Sebetulnya lebih ke sana gitu ya. Jadi ada legitimasi secara politik di situ. Oke, saya mau balik lagi ke Bang Ali. Bang Ali, ini perdana Presiden Jokowi akan berkantor, tapi bawa influencer. Urgensinya apa sih yang mau ditunjukin, apa sih Bang Ali? Ya. Yang paling pokok dan juga untuk Mbak Wiwi, yang paling penting itu adalah publik kita edukasi, kita berikan motivasi, dikasih tahu bahwa rencana-rencana besar ini adalah untuk generasi, untuk masa yang akan datang. Kalau hari ini juga termasuk dengan Presiden membawa para influencer, anak-anak muda itu, para artis-artis itu, tidak lain dan tidak bukan kita mengerti bahwa salah satu di antara cara bagaimana Presiden menghargai karya-karya besar anak-anak muda. Vin dan Mbak Wiwi tahu nggak, itu anak-anak yang bekerja di sana itu antara umur 22 tahun sampai dengan 27 tahun. Mereka yang punya kemampuan intellectual knowledge, punya skill yang tinggi, yang bekerja hari-hari di sana. Salah satu yang ingin dilakukan oleh Jokowi, saya bicara langsung dengan Presiden. Makanya kenapa saya sebut tanggal-tanggal, hari-hari, waktu-waktu Presiden akan datang. Seperti hari ini, dia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa, hey, yang kerja ibu kota negara Nusantara itu adalah anak-anak Indonesia, anak-anak muda, mereka yang punya semangat, mereka yang punya mimpi-mimpi masa depan dengan ibu kota Nusantara. Jadi kenapa saya bilang dari awal supaya semua narasi yang kita pakai di ruang publik itu adalah memberikan energi positif. Memang kalau kita tidak memulai, kalau tidak dimulai oleh Jokowi ini, kira-kira kapan baru bisa dimulai ibu kota Nusantara ini? Oke, kalau Mbak Wiwi melihatnya itu dengan kalimatnya. Oke, Bang Ali. Nah, kalau Mbak Wiwi ngelihatnya dengan influencer ini diajak ke IKN sebenarnya untuk apa? Efektifkah untuk memang kalau untuk promosi, sosialisasi? Iya, ini kan sebetulnya tadi public trust ya. Jadi Pak Jokowi itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka memang pertanggungjawabannya ke rakyat langsung. Oleh karena itu ada kebutuhan dari pemerintahan Pak Jokowi menuju purna bakti ini adalah public trust yang betul-betul memadai ya. Tentu itu legitimasi untuk pengabsahan pemerintahannya kan gitu ya. Lah, apa relevansi urgensi dari signifikansi diajaknya berbagai artis gitu ya, aktor gitu dan sebagainya. Apakah itu lalu serta-merta memberikan satu peningkatan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dalam hal ini membangun? Tidak ada, menurut saya Bang Ngabalin, jangan salah paham bahwa sejak awal kita memang butuh pindah ibu kota. Katakan prinsipnya seperti itu. Yang jadi masalah itu target-targetnya rasional tidak, kan gitu. Bagaimana supaya representasi dari masyarakat luas itu tidak sekedar 1, 2, 3 artis ya, tapi masyarakat luas itu menaruh percaya itu utuh gitu ya. Bukan percaya yang dikreasikan, bukan gitu. Mbak Wiwi, orang membangun ibu kota Nusantara yang dibangun, yang direncanakan itu enggak serta-merta, semuanya baik planning, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaannya. Coba bayangkan, kenapa Presiden menyebutkan 15%? Dari 100% rencana besar yang dibangun antara 10, 20, 30 tahun itu, dengan tahap pertama ini diperkirakan baru 15%. 15% itulah yang selalu kita bilang. Apa utamanya adalah pembangunan infrastruktur inti, istana negara. Kami ini punya tempat ada di sana, di kantor staf Presiden ada, sekretariat negara ada.
Oke, begitu juga sekretaris kabinet, kemudian dan lain-lain yang ada. Itu nggak bisa Mbak Wiwi dikerja oleh orang lain, nggak bisa oleh orang asing. Iya. Dikerja oleh dengan anggaran pendapatan belanja negara dan anak-anak Indonesia. Kalau kita saja tidak menghargai anak-anak Indonesia yang hebat itu, mau dari Hong Kong yang datang menghargai. Oke, baik Bang Ali. Mbak Wiwi, sekarang saya mau ke Anda, Mbak Wiwi. Oke, Bang Ali. Mbak Wiwi, kalau Anda melihatnya sebenarnya apa yang harus dilakukan atau ditunjukkan kepada publik? Apa yang diharapkan publik soal IKN agar sesuai cita-citanya ini bisa jadi kebanggaan Indonesia? Iya, tentu harus ada ya tampil secara eksplisit ya dari publik itu sense of belonging, ownership gitu ya terhadap IKN ini. IKN bukan miliknya Pak Jokowi dan golongan. Oh iya, jangan begitu dong kalimatnya. Sebentar. Nah, saya belum selesai, dengerin dulu. Wiwi itu profesor. Karena yang keluar dari mulutnya semua nyinyir, penuh dengan prasangka, prejudis. Sebentar, Anda ngomongnya dengar dulu, bagus. Bang Abalin. Dari dulu saya tahu. Latihan menghormati, Anda menghormati omongan orang. Mulai tadi saya tidak menyela. Cuma jangan prejudis. Tahan dulu, kita ke Mbak Wiwi dulu. Saya belum titik. Dengar, saya belum titik ya. Saya belum titik. Dari dulu prejudis. Saya itu prejudis dengan Bang Ali, tahan dulu, kita berikan kesempatan untuk Mbak Wiwi untuk memberikan pernyataannya. Mbak Wiwi silahkan. Iya, saya itu mengapresiasi. Belum titik sudah disambar. Udah. Tapi memang bukan baru. Kali ini aja Ibu Wiwi ketemu saya kan. Sebelumnya kan suka begitu, prejudis. Oke, Bang Ali, tahan dulu. Silahkan Mbak Wiwi. Supaya bottom up dan top down itu ketemu Bang Abalin, Anda jangan menghantam orang sembarangan. Ya, tapi dari dulu begitu. Saya itu ASN ya. Saya ASN, Anda bukan ASN. Mbak Wiwi tadi soal harapannya publik. Silakan belonging terhadap negara bangsa ya. Bang Ali, kita fokus lagi ya soal gimana agar IKN bisa jadi kebanggaan kita semua. Mbak Wiwi silakan. Tuh, poin yang saya buat belum dipahami, lalu menyambar-nyambar karena sudah ada prejudis. Saya menghormati Bang Abalin mulai tadi, gitu ya. Jadi dari dulu, yang ingin saya katakan, diam dulu. Saya ingin mengatakan bahwa, gitu ya, public trust itu akan diikuti oleh rasa memiliki gitu ya terhadap IKN gitu kan, bahwa IKN itu dibangun tentu gitu ya untuk kita semua, untuk NKRI kan itu maunya gitu. Lah sekarang kalau masih ada persepsi bahwa ada ketidakpercayaan atau sebagian percaya sebagian tidak, lah ini kan proses. Lah nanti kalau sudah jadi dan sebagainya, dan lalu Pak Jokowi dengan semua talentanya itu mampu menunjukkan ke publik gitu ya komitmen dan konsistensinya dan sebagainya, tentu pengakuan itu enggak usah dipaksa datang, tidak ada yang nyinyir pastinya gitu loh. Tapi kalau kita memulai dulu bercuriga, saya enggak pernah curiga ke Bang Abalin. Sungguh Bang Abalin ini dari komunitas kita, mengapa jadi marah-marah kan gitu? Bukan, begini Mbak Wiwi. Kalau tahu seperti begitu cara berpikirnya, Bang Ali, coba lihat semua jejak digitalnya Mbak Wiwi. Tapi kita juga menjawab soal ini, kan kita masih mengejar untuk menjelang 17 Agustus, Bang Ali. Supaya clear. Maksud saya begini, kita ini kan orang-orang terpelajar, kita ini orang-orang yang punya moral ability yang tinggi, kita ini orang-orang punya akhlakul karimah, ya. Jadi maksud saya, melihat perkara-perkara seperti IKN ini kan bukan Mbak Wiwi baru pertama ngomong kali ini. Saya merekam itu semua dan saya bermimpi satu saat akan berjumpa dengan Mbak Wiwi supaya dikasih tahu agar kerangka berpikirnya itu tahu juga kalau hari-hari orang sekapasitas Mbak Wiwi, profesor, ahlinya, tapi kalau dengan prejudis dalam menggunakan berbagai macam pilihan kata terhadap menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo, itu tidak mendidik Ibu Profesor. Menurut saya tidak baik. Itulah yang saya berkali-kali Bang Ali dan Mbak Wiwi. Oke, kita sama-sama berharap IKN bisa berjalan dengan sesuai dengan target karena ada cita-cita agar IKN ini bisa jadi kebanggaan. Oke, Mbak Wiwi boleh singkat saja menutup. Saya bukan baru tahu itu namanya Mbak Wiwi, bukan baru hari ini. Saya sudah lama tahu. Saya sudah lama ikuti. Bang Ali, oke cukup tahan dulu. Mbak Wiwi, silakan. Iya, kita berpikir untuk NKRI ini dalam perspektif yang tentu background yang berbeda. Saya sebagai intelektual biasa berbicara lugas
dan tentu profesional. Semua kita Jadi kita tidak orang punya ada sekolah. sedikit Kita juga pun punya gitu sekolah. ya Nggak usah karena pakai gaya suka tidak intelektual suka, itu. tidak Pakai seperti alasan itu. intelektual kemudian seenaknya Kalau bicara. Anda Bisa orang kita yang menghormati orang lain, Tidak. Anda Oke. diam Tidak. ketika orang Oke, ngomong. Mbak Wiwi dan Bang Ali, Dengan alasan terima kasih. doktor dan profesor Kita punya kemudian harapan bisa yang sama berjudai. agar kalau IKN ini memang Please. akan dilanjutkan bisa Ya, menjadi kebanggaan saya kita semua tidak agar bisa progresnya juga habis berlangsung Enggak dengan lah, baik. emang dari dulu Mbak Wiwi, berjudai, terima Mbak kasih Wiwi. banyak. Ya, Pengamat Kita politik tahulah Green dan dari juga dulu. Bang Ali, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Bang. Ya, begitulah sobat-sobat perdebatan antara Ali Mokhtar Ngabalin dengan Siti Zuhro. Ya kalau Ibu Siti Zuhro kan kita paham lah. Kalau kalian sobat-sobat sering ikutin pasti tahu lah. Nah, dan kita harus hargai apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi, salah satunya perpindahan ibu kota. Dan itu bukan tanpa alasan yang enteng atau hanya untuk polisi Presiden Jokowi nanti biar dikenang, bukan. Beliau ini setahu kami adalah eksekutor tangguh. Hal-hal dulu yang tidak bisa dieksekusi, beliau eksekusi. Banyak contohnya, kita bisa cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.